Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ahmad Rustam. Pada kesempatan ini di channel Ahmad Rustam, kita berjumpa lagi dengan pembahasan yang lebih menarik lagi, khususnya teman-teman dosen. Oke, kemarin saya telah membahas beberapa hal-hal yang berkaitan dengan mahasiswa. Dan insya Allah ke depan saya akan membahas lebih banyak tentang mahasiswa maupun dosen di channel Ahmad Rustam. Oke teman-teman, pada kesempatan ini yang paling menarik ya, yang paling menarik dibahas oleh untuk dosen ya, tentunya riwayat mengajar ya, dimana banyak teman-teman yang mungkin ya tidak memperhatikan atau lalai dalam memperhatikan riwayat mengajar teman-teman yang ada di PD Dikti. Nah, riwayat mengajar yang ada di PD Dikti ini sangat penting ya teman-teman, apalagi teman-teman yang mungkin di ending dari sebuah karirnya sebagai dosen akan menjadi seorang guru besar. Nah, tentunya sekarang dengan digitalisasi yang sudah terintegrasi, tentunya sudah menggunakan base data ya. Base data itu adalah PD Dikti. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak memiliki riwayat mengajar, nah untuk perhitungan BKD untuk pengusulan jabatan fungsional yang lebih besar dari kolektor kepala atau guru besar mungkin akan menjadi kendala di kemudian hari ketika dimintai ya pangkalan data itu riwayat mengajar itu ada di pangkalan data. Nah, teman-teman saya akan contohkan di sini. Seperti biasa kita login untuk melihat di Forlab. Ya, Anda teman-teman bisa masuk di forlab.kemendikbud. Jadi untuk saat ini URL atau alamat Forlab Dikti masih seperti ini. Mungkin di kemudian hari akan berubah lagi, tapi untuk saat ini yang saya contohkan yang masih aktif ya forlab.kemendikbud.go.id. Oke, kita masuk. Nah, di sini ya, di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang dosen ya. Tentunya dengan mengetahui betapa pentingnya dari sebuah data ini, itu akan memudahkan kita ke depan dalam pengusulan baik jabatan fungsional dan lain sebagainya. Oke, kita masuk di pencarian ya. Di pencarian di sini ada beberapa ya. Kemarin saya contohkan mahasiswa. Di sini ada juga profil prodi, ada profil perguruan tinggi, profil tenaga pendidikan ya, staf atau karyawan ya, non dosen ya, tendik. Oke, kita masuk di profil dosen. Nah, di profil dosen inilah yang perlu diperhatikan teman-teman para dosen, baik itu riwayat mengajarnya ya maupun riwayat yang lain ya. Tapi saya masih fokus di sini ya. Nanti akan saya jelaskan beberapa item-item yang lain di kesempatan berikutnya. Oke, kita masukkan, saya contohkan riwayat mengajar saya ya. Data saya jadi di sini masukkan perguruan tinggi di mana afiliasi teman-teman mengajar saat ini. Universitas Sulawesi Tenggara ya. Oke. Kemudian masukkan NIDN-nya ya. Boleh nama, boleh NIDN. Saya masukkan nama aja. Ahmad Rustam 26 ya, pengamat. Ya, alhamdulillah. Kalau misalnya teman-teman sudah memperbaiki data, mengecek, memastikan ya, insya Allah kita akan berjalan mulus lah ya dalam pengusulan jabatan fungsional atau pengusulan lainnya. Oke, ya di sini sudah masuk, klik ya link nama saya Ahmad Rustam atau link nama Anda, nanti akan diarahkan ke laman atau lembar profil Anda sebagai dosen. Nah, di sini nanti ada data diri Anda maupun riwayat mengajar Anda. Oke, di sini ada ya. Nah, silakanlah cek di sini semua ya. Kalau misalnya ada yang tidak sesuai ya, silakan segera melapor ke operator.
Oke, saya tidak fokus di sini. Oke, saya akan fokus di riwayat mengajarnya. Oke, ini adalah riwayat mengajar. Nah, teman-teman, riwayat mengajar ini sangat penting ya. Kalau misalnya Anda mengajar di semester berjalan ya, misalnya taruhlah mungkin semester 2019 2020 ganjil misalnya. Nah, sebelum berakhir masa semesternya, tentunya teman-teman harus segera ya memperhatikan, mengecek data-data apakah sudah diinput oleh teman-teman operator di pusat data atau belum. Kalau misalnya belum, ayo kita ingatkan teman-teman di operator. Karena ini adalah kepentingan kita teman-teman dosen ya. Jadi operator tentunya memiliki tanggung jawab, kewajiban untuk mengupload. Namun kita sebagai pengguna, sebagai orang yang membutuhkannya ya tentunya kita juga harus selalu membantu, mengecek dan sebagainya. Jadi marilah kita sama-sama berpositif thinking ya. Oke. Nah, di sini 1920 ganjil itu berarti ganjil 2020 ya. Itu tadi tahun ajaran, tahun akademik 1920 ganjil ya. 2021 itu ganjil tahun 2020. Dengan 2021 genap ya, 2020 genap. Nah, sekarang saya akan cek. Nah, misalnya kalau Anda mengajar mata kuliah di tahun 2020-2021 ganjil, Anda bisa cek di sini ya. Anda bisa cek pengajaran Anda. Kalau misalnya ada beberapa mata kuliah yang mungkin belum terinput, ya segera melapor, koordinasi dengan operator. Nah, karena penginputan data ini itu hanya ada pada operator. Kalau misalnya teman-teman di suatu kampusnya ada aplikasi lain seperti Siakat, saya kurang tahu persis kalau Siakat itu apakah bisa secara otomatis tersinkronisasi mata kuliah teman-teman dosen. Tapi dengan saya belum terlalu akrab dengan Siakat. Oke. Kalau misalnya belum ya, intinya Anda bisa cek atau memastikan di Forlabdikti langsung. Kalau misalnya belum ada ya, nah segera melapor ke operator atau pusat data di universitas masing-masing. Nah, dengan beberapa prosedur yang ada di universitas teman-teman ya. Nah, tentunya kalau sudah memastikan data seperti ini, maka data ini sudah terekam di Pendikti dan ini akan digunakan untuk kenaikan pangkat. Karena sekarang perhitungan riwayat mengajar itu sudah berdasarkan base data dari Pendikti ya. Apalagi teman-teman kalau sudah menggunakan Sister ya, Sister itu sudah dari dulu ya. Nah, kalau menggunakan aplikasi yang menggunakan base data Pendikti ya, teman-teman kewalahan ya. Anda akan kehilangan beberapa riwayat mengajar. Kalau misalnya di Forlabdikti atau Pendikti itu tidak terekam. Nah, ini perekamannya ini, pelaporannya ini ada periodenya, ada masa pelaporannya. Jadi kalau misalnya semester berjalan ya, itu masih bisa terinput, masih bisa diinput. Namun kalau semester berikutnya belum terinput dan periode penginputan untuk misalnya 2020 ganjil ini sudah tertutup, jadi wassalam ya teman-teman. Artinya mungkin ada alternatif lain ya, tapi kecil kemungkinan untuk bisa diinput. Nah, makanya dari itu saya ingatkan teman-teman di setiap semester tolong diperhatikan ya, riwayat pengajarnya kalau misalnya belum terinput. Kalau misalnya ada di sini kan kelas ya, yang ini kelas, ini kode kelas. Nah, kalau misalnya Anda mengajar di misalnya satu mata kuliah ada beberapa kelas. Nah, boleh diperhatikan di sini ya. Perhatikan di sini. Namun tetap dalam hal ini saya sampaikan ada koordinasi dengan
operator, karena operator yang melakukan pembuatan kelas sesuai dengan prodi yang ada. Jadi koordinator karena operator pula yang akan menginput dosen-dosen yang mengajar mata kuliah A, mata kuliah B, dan seterusnya. Nah, sekali lagi, ayo teman-teman kita melek data di Predikti. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membantu teman-teman semua dan riwayat mengajar teman-teman semua bisa lebih rapi lagi di Predikti, sehingga pengusulan-pengusulan yang berkaitan dengan pangkalan data riwayat mengajar Anda itu akan lebih mudah atau lebih gampang. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon dicek terus ya, dicek terus situs saya, karena saya akan mengupload berbagai permasalahan-permasalahan dan solusi yang berkaitan dengan dunia dosen maupun dunia kampus. Jadi masih banyak ya teman-teman. Insyaallah saya akan bahas lagi ke depan itu tentang bagaimana sih seorang dosen harus jeli atau cermat dalam memperhatikan sisternya ya. Banyak teman-teman yang masih mengabaikan sister, padahal sister itu sangat penting sebagai dosen, di mana sister itu adalah pelaporan tridharma dosen, baik penelitian, pengajaran seperti penulisan buku ajar, kemudian pembimbingan, kemudian pengabdian, penelitian maupun penunjang atau seperti ya penunjang tridharma ya. Nah, di situ ada di sister. Nah, teman-teman mohon di-like dan di-subscribe, kemudian di-share kepada teman-teman yang lain. Semoga video ini bermanfaat sehingga nantinya akan lebih banyak orang yang tahu, sehingga teman-teman semua bisa memberikan kontribusi pada negara ini, karena dengan banyaknya teman-teman dosen yang bisa menjadi seorang guru besar ya, dengan bantuan video misalnya mereka memperbaiki data, sehingga data-data yang mereka perbaiki nanti akan memudahkan menjadi seorang guru besar, maka itu akan menjadi berkah buat kita semua. Karena berbagi itu indah, karena bisa saja kita berbagi ke orang lain, namun orang lain itu tidak membagi, tapi ada orang lain yang lain ya membantu kita atau membagikan informasi kepada kita. Nah, tentunya kita syukuri dalam hidup ini. Oke, salam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.